ekspresi dari wajah pasangan Anda. Apakah dia terlihat terheran-heran ya seperti kaget, kemudian raut wajahnya berubah. Ini juga sudah merupakan gambaran yang meyakinkan bahwa pasangan Anda memang mungkin pada saat itu betul-betul melakukan perselingkuhan. Tapi memang hal yang paling kita harapkan adalah dapat memergokinya pada saat Anda pulang ke rumah dengan waktu yang tidak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 trik ya, atau 7 cara memergoki pasangan selingkuh. Nah, tentunya ini adalah hal yang sangat diimpikan ya, bagaimana cara dapat memergoki pasangan selingkuh. Hal ini sebetulnya agar kita tidak terus-menerus buruk sangka terhadap pasangan apabila kita sudah berhasil mengetahui secara pasti apakah pasangan kita ini benar-benar berselingkuh atau tidak. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis, agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya. Dan jangan lupa share ya. Yang pertama yaitu ketika seseorang mendengar atau ada selentingan kabar lah ya, mendengar bahwa pasangan kita ini dikabarkan atau diisukan berselingkuh. Nah, ini tentunya hati dan pikiran kita tidak tenang ya. Jadi ketika kita bicara harus tenang, ini tentunya hanya dalam kata-kata, tapi dalam prakteknya memang ini butuh perjuangan tersendiri untuk menenangkan hati dan kita. Yaitu modal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah ketenangan ya. Tenang. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin menjadi seorang detektor yang handal. Pura-puralah kita tidak tahu. Kita tetap harus berlaku wajar ya, bertingkah wajar terhadap pasangan kita, seakan-akan memang di tengah kehidupan rumah tangga kita ini memang damai-damai saja, fine-fine aja ya, tidak ada masalah. Nah, ini adalah langkah kedua yang dilakukan, yaitu dengan pura-pura tidak tahu, tapi kita terus menggali dari apa yang disampaikan oleh pasangan kita. Ini ketika memang kecurigaan kita sudah berlebihan, namun kita belum mampu juga membuktikan bahwa pasangan kita ini sebenarnya selingkuh atau tidak. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga itu adalah biasanya ikuti kemauannya, biarkan saja dia mau seperti apa. Dengarkan alasan-alasannya ketika dia bicara, dengarkan ceritanya. Apakah memang di dalam bercerita dia memiliki antusias seperti apakah di saat dia bercerita memperlihatkan sebuah antusias yang luar biasa ketika sedang membicarakan seseorang. Biasanya dia punya greget tertentu ya, punya emosional tertentu ketika kebetulan dia menyangkut nama yang sebetulnya ada di dalam hatinya. Lalu kemudian langkah yang keempat, ini ketika Anda masih tetap saja sulit ya untuk menemukan atau membuktikan pasangan kita ini selingkuh atau tidak, coba Anda gunakan kemahiran yang ada. Mungkin dengan sedikit mohon maaf, Anda bisa melakukan sadap, tapi ini khusus untuk pasangan Anda. Karena ketika dengan pasangan Anda sebagai seorang suami tentunya juga memiliki kewajiban seutuhnya terhadap pasangan. Jadi ini ya, tapi apapun yang Anda lakukan, tolong jangan dibicarakan dengan pasangan dong. Nah, jadi biasanya kan ketika seorang pasangan sedang melakukan sebuah perselingkuhan, Anda agak sulit ya untuk mengorek
aktivitas yang ada di dalam ponsel. Anda bisa lakukan itu. Ya. Kalau mengenai bagaimana cara sadapnya, itu bukan wewenang saya, ya. Lalu kemudian langkah yang kelima, ketika memang Anda belum puas dengan mungkin bukti-bukti yang Anda dapat, Anda bisa cari orang suruhan, ya, untuk terus mengamati. Ya, mungkin teman dekat Anda yang dekat dengan pasangan Anda. Ini bisa Anda jadikan sebagai orang yang memang turut membantu Anda dalam bagaimana caranya memergoki pasangan Anda ini sebetulnya selingkuh atau tidak. Tapi kuncinya di sini Anda harus betul-betul yakin bahwa orang yang Anda percaya ini tidak mungkin berkhianat terhadap Anda atau bahkan memanfaatkan situasi yang ada saat itu. Ini Anda harus yakin itu. Jadi ketika memang Anda ragu untuk melakukan langkah yang seperti itu, maka Anda boleh menundanya atau menggunakan cara lain. Lalu kemudian yang keenam, coba Anda pulang mendadak. Pulang mendadak tentunya ini merupakan hal yang memang biasanya di sini adalah kunci mau berhasil atau tidaknya berada di titik. Jadi artinya Anda bisa bekerja pulang lebih awal dari biasa. Ya, atau mungkin Anda bagaimana caranya lah agar Anda mungkin pura-pura berangkat kerja tapi mungkin beberapa jam kemudian Anda pulang, gak usah memberitahu pasangan. Ini biasanya lebih sering terjadi di pagi hari, ya. Kalau toh Anda tidak memergokinya pada saat itu, Anda bisa melihat ekspresi dari wajah pasangan Anda. Apakah dia terlihat terheran-heran, ya, seperti kaget, kemudian raut wajahnya berubah. Ini juga sudah merupakan gambaran yang meyakinkan bahwa pasangan Anda memang mungkin pada saat itu betul-betul melakukan perselingkuhan. Tapi memang hal yang paling kita harapkan adalah dapat memergokinya pada saat Anda pulang ke rumah dengan waktu yang tidak seperti biasanya. Lalu kemudian yang terakhir, Anda coba kumpulkan bukti. Lalu bagaimana caranya ketika Anda tidak bisa menemukan bukti-bukti yang memang konkret, ya? Anda bisa gali informasi dari seseorang, lalu mintai orang tersebut bantuannya untuk menjelaskan bahwa memang orang tersebut semata-mata memang tahu, ya, bahwa si pasangan Anda ini berselingkuh. Tapi hal ini harus lebih hati-hati lagi karena ditakutkan istri Anda pandai bicara nanti justru menciptakan hal-hal yang tidak nyaman. Ketika memang menurut Anda itu tidak perlu, maka Anda bisa melakukannya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Ya, ini. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan